Cina dan tambang neraka, hukum yang tumpul, pejabat yang buta nurani. Di balik gegap gempita investasi asing, ada wajah gelap yang jarang disorot. Pengerukan tambang oleh perusahaan Cina yang berlangsung tanpa kendali, merusak alam, merampas tanah rakyat, dan menghancurkan masa depan bangsa. Di Sulawesi, Kalimantan, Halmahera, hingga Papua, tanah kita berubah jadi lubang raksasa. Gunung diratakan, sungai keruh, hutan habis. Dari langit, yang dulu hijau kini coklat gersang. Dan semua itu terjadi dengan restu pejabat negeri sendiri yang menutup mata karena takut kehilangan setoran proyek. Cina datang dengan dalih investasi. Mereka bawa modal tapi juga bawa tenaga kerja sendiri. Rakyat kita hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Mereka ambil nikel, bauksit, emas, bahkan pasir kuarsa, lalu kirim semua ke negerinya. Kita hanya dapat debu dan limbah. Itulah wajah penjajahan ekonomi abad modern. Tanpa perang, tanpa darah, tapi pelan-pelan menghisap kehidupan bangsa. Dan ketika rakyat bersuara, hukum tak bergerak. Hukum di negeri ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nelayan kecil ditangkap karena jala melintas di wilayah tambang, tapi korporasi besar yang merusak laut dan menggunduli hutan justru dilindungi. Ada tambang ilegal milik konglomerat tapi aparat diam. Ada kerusakan lingkungan parah tapi pejabat pura-pura tidak tahu. Begitulah hukum yang kehilangan keberanian. Di balik semua itu mengalir aliran dana besar. Kontrak dengan investor asing dibuat tertutup, izin tambang dijual seperti dagangan, dan laporan kerusakan disembunyikan. Tak ada lagi suara hati. Yang tersisa hanya transaksi. Inilah kebodohan yang mahal. Bangsa yang kaya raya, tapi tak berdaulat atas tanahnya sendiri. Kita punya sumber daya alam yang seharusnya menyejahterakan rakyat, tapi justru menjadi ladang emas bagi penjajah ekonomi. Dan siapa penjajah itu? Ia tak lagi datang dengan kapal perang seperti masa kolonial. Ia datang dengan dasi dan perjanjian investasi. Namanya perusahaan Cina, tetapi wajahnya bisa di mana-mana. Di baliknya ada pejabat lokal yang menjual tanah air dengan harga murah. Sementara rakyat menjerit, sungai tak bisa diminum, tanah tak bisa ditanam, udara penuh debu tambang, dan anak-anak kita tumbuh di bawah langit yang kelabu, di negeri yang dulu dijanjikan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Bangsa ini tidak kalah karena perang. Kita kalah karena ketamakan dan penegakan hukum yang tumpul. Kita dijajah bukan karena mereka kuat, tapi karena kita sendiri lemah, mudah dibeli, mudah dibungkam, mudah dilupakan. Wahai para penegak hukum, di manakah nurani kalian? Jika hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran, maka rakyatlah yang akan menegakkannya dengan suara dan doa. Sebab Allah tidak akan biarkan kezaliman berdiri selamanya. Dan ketika bumi ini hancur karena kerakusan, jangan salahkan siapapun, kecuali diri kita sendiri yang diam saat negeri ini dijarah. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.